Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan bahagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kami dalam kondisi dan kesehatan yang Tuhan boleh berikan buat kami bisa menikmatinya itu Tuhan. Dan biarlah walaupun dalam situasi dan kondisi pada saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih tetap ada, tetapi Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan akan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan bahagian daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan beri kepada kami kekuatan dan kemampuan, serta kami bisa memahami apa maksud Tuhan lewat bacaan firman yang akan kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Kami berseru dan kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan boleh melingkupi kami, menguatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami maksud Tuhan melalui firman yang akan kami baca. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Umat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Umat yang terambil dari kitab Keluaran pasal 21. Kita akan membaca dari mulai ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27 yang menyatakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budaknya itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Baiklah kita selaku umat Tuhan yang setia dan percaya akan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghayatinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara daripada bacaan kita pada malam hari ini, di mana bacaan kita merupakan bahagian dari hukum Taurat. Hukum Taurat ini dibuat untuk mengatur kehidupan umat agar kudus di hadapan Allah, dan juga agar kita umat Tuhan menjadi orang yang bertanggung jawab serta peduli terhadap sesamanya. Umat Tuhan, memang dalam beberapa hal bagi orang-orang modern berbicara terkait peraturan-peraturan rasanya kurang adil. Kenapa? Karena semisal atau kita ambil contoh terkait dan tentang peraturan budak ini, maka kita harus ingat bahwa jika dibandingkan peraturan yang mengatur tentang perbudakan di dunia kafir, maka hukum Taurat jauh lebih adil dan lebih manusiawi. Hal berikutnya yang perlu diketahui dalam bacaan kita, bahwa sebenarnya ada tujuan daripada peraturan-peraturan ini dibuat. Dan tujuan ini kalau kita baca berdasarkan nats kita, ada dua tujuan. Yang pertama, berbicara peraturan ganti rugi dan pembalasan, maka diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada pembalasan yang berlebihan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya. Pada ayat 24 dan 25, bukan dilaksanakan untuk main hakim sendiri, tetapi untuk mencegah pembalasan. Pembalasan yang berlebihan loh Bapak Ibu. Dan demikian juga terkait dengan materi. Kerugian materi maka harus diganti juga dengan materi. Tujuan yang kedua dalam bacaan kita adalah jika terjadi kasus ketidaksengajaan. Artinya bahwa ada perbedaan antara tidak mendapat hukuman dengan pembayaran ganti rugi. Semisal ada pertengkaran yang berubah menjadi perkelahian tangan kosong. Seseorang yang memukul sesamanya dengan tidak sengaja sampai sesamanya itu berbaring sakit, maka ia harus ganti rugi seluruh biaya pengobatannya.
tetapi ia tidak kena hukum. Itu kalau kita bandingkan dengan ayat 18 dan 19. Nah, Ibu Bapak sekalian, bahwa peraturan-peraturan ini sebenarnya Allah mau menegaskan kepada umatnya bahwa umat Allah harus memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap sesamanya. Pada saat yang sama, setiap anggota atau setiap umat Allah harus juga menjaga diri dan lingkungannya. Mengapa? Agar tidak menjadi penyebab masalah bagi orang lain. Jika kita mengacu kepada bacaan kita, maka pasal ini berisi peraturan mengenai budak, Ibrani, dan juga jaminan nyawa tentang manusia. Kisah ini dicatat pada waktu bangsa Israel berkumpul di kaki Gunung Sinai. Dan yang perlu diketahui bahwa prinsip dasar dari aturan ini adalah tidak mengizinkan perbudakan untuk selama-lamanya tanpa mendapat persetujuan dari budak itu sendiri. Umat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan seorang tuan harus memerdekakan budaknya apabila ia menganiaya sampai buta atau sampai tanggal giginya. Artinya bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, entah dengan ganti rugi atau dengan nyawa sekalipun. Dan kalau kita merunut lagi pada bacaan kita bahwa seorang budak pun harus memperoleh jaminan hak yang revolusioner untuk masanya. Artinya kalau kita bandingkan dengan kondisi saat ini di mana ada banyak terjadi kasus-kasus penyiksaan terhadap asisten rumah tangga, atau juga penyiksaan terhadap orang tua dengan anak, atau anak dengan orang tua, atau mungkin juga dengan teman, sahabat. Maka kalau kita perhatikan bahwa ada hal di mana keadilan harus ditegakkan, tetapi juga proporsional. Artinya melalui hukum yang singkat dan penuh pertimbangan akal sehat ini, Tuhan menuntut tanggung jawab pribadi umatnya terhadap semua umat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menerapkan prinsip sikap yang berpihak pada kaum yang lemah? Lewat bacaan kita atau lewat renungan kita mau diajak bahwa yang pertama, kita tetap harus dituntut bahwa sikap saling menghormati antar sesama manusia. Kenapa? Karena kita sama-sama ciptaan Allah. Kita sama-sama dibuat dan dibentuk oleh Allah. Yang artinya bahwa sesama ciptaan Allah, kita juga harus saling menghormati. Kita tidak boleh menganggap saya lebih tinggi daripada yang lain atau orang lain dianggap lebih rendah daripada saya. Yang berikutnya, bahwa kita juga harus ingat bahwa dalam kehidupan kita, apalagi sesama ciptaan Tuhan, di mata Tuhan kita sama, di mata Tuhan kita satu derajat. Oleh karena itu, Tuhan mau mengingatkan kita lagi bahwa kita harus berbuat baik atau saling mengasihi. Prinsip yang sama yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan hukumnya yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah mengapa kalau kita mau merenungkan firman ini dengan baik, niscaya kehidupan kita akan menjadi damai. Walaupun itu sulit, tetapi percayalah dengan pertolongan Tuhan, dengan meminta penyertaan Roh Kudus, hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Tinggal bagaimana kita memahami dan juga mau menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibu Bapak jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Kami memuji nama-Mu yang kudus ya Tuhan, bahwasanya kami mengucap syukur kepada-Mu karena kami tetap merasakan berkat Tuhan
Kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menaikkan doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang boleh mendengarkan atau menyaksikan ibadah ini, ataupun setiap jemaat yang boleh melakukan ibadah di rumah masing-masing Tuhan. Bersama dengan seluruh anggota keluarga yang berseru memohon kepadamu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mendengar seru dan permohonan mereka Tuhan. Seru dan permohonan warga jemaat kami, umat-Mu Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam kesedihan mereka, dalam ketakutan mereka terkait dengan situasi dan kondisi kami yang pada saat ini terjadi Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Tuhan selalu menolong, menguatkan kami Tuhan. Tuhan senantiasa memegang tangan kami, Tuhan memegang pundak kami Tuhan. Tuhan merangkul kami, agar kami bisa berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Berjalan beriringan, dan Tuhan akan menjadi pemimpin kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk umat-Mu, dan juga kegiatan pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat kami di GPB Kelapa Gading. Sertai dan berkati umat-Mu yang ada Tuhan, bersama-sama dengan keluarga mereka, dan juga pergumulan-pergumulan yang dihadapi Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan menolong, dan Tuhan memimpin. Biarlah Tuhan boleh angkat seluruh pergumulan yang ada, dan itu semua atas kehendak Engkau saja ya Tuhan. Bersama dengan pemimpin umat-Mu, Bapak Pendeta Simon Hans Raprap, bersama dengan keluarga, seluruh penatua dan diaken, bersama-sama juga dengan unit-unit misioner yang ada, Tuhan boleh berkati. Tuhan juga boleh senantiasa menyertai kehidupan dan langkah kami semua Tuhan. Tuhan, kami yang tetap berusaha menghadirkan ibadah-ibadah baik secara virtual, biarlah Tuhan boleh berkati kami semua, seluruh perangkat yang ada. Biarlah juga Tuhan menolong kami semua, memberikan kekuatan dan juga kesehatan Tuhan, agar kami bisa menghadapi situasi dan kondisi di mana pandemi ini sedang berlangsung Tuhan. Kami percaya kami tidak akan berjalan sendirian, tetapi Tuhanlah yang akan menolong dan menuntun langkah perjalanan kami Tuhan. Tuhan, bersama dengan doa ini kami juga membawa kehidupan berbangsa dan bernegara kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, dari mulai tingkatan yang tertinggi sampai dengan tingkatan terendah yang berada di pelosok-pelosok pedesaan ataupun di mana-mana tempat Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan boleh urapi para pemimpin bangsa kami dengan arif dan bijaksana, dengan akal budi dan pengertian yang semua itu adalah kasih yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka boleh membuat keputusan-keputusan yang baik Tuhan, dan itu semua boleh dipertanggungjawabkan kepada Engkau Tuhan. Tuhan, tolong juga beri kepada para pemimpin bangsa dan negara kami juga kesehatan dan juga kekuatan Tuhan, agar sebagai pemimpin mereka dapat menjadi seorang pemimpin yang baik. Mereka dapat menjadi seorang contoh Tuhan bagi kami umat-Mu, terutama di negara kami ini Tuhan. Tuhan, berkati juga kehidupan keluarga kami di mana-mana tempat Tuhan, saudara-saudara kami baik yang dekat maupun yang jauh, dalam satu rangkaian keluarga, biarlah Tuhan boleh memberkati Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami bawa dan kami naikkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa dengan sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
pencobaan, lepaskan kami